Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. فنواصل إن شاء الله بكتاب فتح العزيز القوي بكشف شبهات المحتفلين بمولد النبي. Kita lanjutkan pembacaan kitab Fathul Aziz Al-Qawi, menyingkap syubhat para peraya Maulid An-Nabi. Kemudian syubhat yang terakhir kita sebutkan syubhat ke-6 ya. Ya kan? Nah. Baik, sekarang syubhat yang ke-7. Asy-syubhatu as-sabi'ah. Syubhat yang ke-7. Yaqulun inna Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu ahdatha adhan al-jum'ah al-ula wa lam yakun mashru'an ala ahdi Rasulillah alaihi salatu wassalam. Mereka berkata, maksudnya para peraya Maulid, atau mereka berhujjah dengan dalil atau dengan alasan bahwa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengadakan azan Jum'ah 2 kali. Jadi ada 2 azan pada hari Jumat, maksudnya sebelum salat Jumat. Sementara itu tidak disyariatkan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, atau tidak ada contohnya, lebih tepat itu tidak ada contohnya kata mereka di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Itu menunjukkan adanya apa? Adanya bid'ah hasanah, atau bolehnya berijtihad di dalam ibadah. Ini kata mereka. Maka jawabannya, yang pertama, bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia dan khalifah yang ketiga Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menambah azan, tidaklah itu dia lakukan kecuali dalam rangka maslahat mursalah. Dalam rangka maslahat mursalah. Apa alasannya? Alasannya karena manusia ketika kepemimpinan Utsman sudah merebak dan banyak dan tersebar, sehingga pasar-pasar di Madinah itu dipenuhi dengan orang-orang. Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengadakan azan sebelum waktu Jumat masuk, dalam rangka mengingatkan manusia untuk segera bergegas ke masjid. Untuk segera bergegas ke masjid. Kenapa? Karena manusia banyak dan beliau melihat bahwa ini diantara maslahat gitu. Bisa jadi banyaknya manusia terlambat datang ke salat Jumat, untuk menghadiri salat Jumat, itu disebabkan sibuknya mereka di pasar-pasar. Karena di zaman dahulu kan waktu nggak ada jam gitu, nggak ada jam. Jadi manusia banyak, pasar-pasar dipenuhi manusia, sehingga dia mengadakan azan di pasar-pasar. Nah, dia mengadakan azan di pasar. Dan sebagaimana yang diketahui bahwa kaidah dalam ilmu usul fikih, al-hukm yaduru ma'a illatih wujudan wa 'adaman nafyan wa itsbatan. Sesungguhnya hukum berjalan pada illahnya. Illahnya itu sebabnya. Maka apabila sebabnya telah hilang, maka hukum pun akan terangkat. Idza intafatil illah
intafa al-hukum, apabila sebab terangkat maka hukumnya pun terangkat. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika di Kufah tidak mengadakan azan yang kedua, maksudnya cuma satu kali seperti biasa gitu. Karena mungkin pada kepemimpinan Ali melihat manusia udah kembali normal, atau yang lebih maslahat adalah mencukupkan satu kali azan ketika masuk waktu Jumat, ketika khatib naik ke atas mimbar. Maka inilah yang maslahat di kepemimpinan Ali. Nah, makanya azan yang dilakukan Utsman itu jauh sebelum waktu masuk Jumat. Mungkin sekitar jam-jam 10 gitu. Kalau misalnya azan Jumat jam 12, misalnya sekitar jam 10 itu diazankan di pasar-pasar supaya orang pada pulang mandi siap-siap gitu, udah tinggalin pasar gitu. Nggak wajib kan gitu, tapi lebih utama mereka meninggalkan pasar. Beda sebagaimana yang dilakukan orang-orang di Indonesia, masjid-masjid umum itu sekitar berapa? 10 menit ya kan, azan pertama, dan mereka mengatakan qabliyah Jumat. Maka yang benar qabliyah Jumat tidak ada, yang ada salatul intidhar, menunggu waktu masuknya waktu masuknya Jumat, dan itu dilakukan tanpa batasan waktu. Maksudnya tidak ada rakaat tertentu, maksudnya 2 rakaat bebas. Masuk masjid misalnya jam 10, silakan sholat sampai datang waktu Jumat. Bukan 10 menit azan 2 rakaat udah baru azan lagi. Ini menyelisihi sunnah Nabi dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Kalau mau mengikuti sunnahnya Utsman, silahkan azan jam 10 dan lakukan salat intidhar. Ini yang sahih. Sebagaimana diriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata, kana an-nida'u yawm al-jum'ah awwaluhu idza jalasa al-imamu 'ala al-minbar 'ala ahdi Nabi alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya azan pada hari Jumat, maksudnya salat Jumat yang pertama itu, maksudnya di awal-awal apabila imam sudah naik ke atas mimbar, itu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga Abu Bakar dan Umar. Falamma kana Utsman radhiyallahu taala anhu, ketika di kepemimpinan Utsman, wa kathuran nasu, dan manusia sudah banyak, zadan nida ats-tsalitsa ala zura, maka Utsman pun menambah al-azan yang ketiga, maksudnya sebelum sebelum waktu Jumat itu masuk, maksudnya al-zura di pasar-pasar. Nah, kemudian perkara yang ketiga, bahwa apa yang dilakukan Utsman radhiyallahu taala anhu dari menambah azan itu bukanlah sebuah kebid'ahan. Bukanlah sebuah kebid'ahan. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, kan gitu. Dan Utsman ibn Affan di antara khulafa ar-rasyidin, sebagaimana yang dikeluarkan oleh para ulama, kan itu hadis yang masyhur, hadis Irbad ibni Sariyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnat al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di,
tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidina min ba'di, setelahku. Maka peganglah dengan kuat dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Utsman dari mengadakan azan itu bukanlah sebuah kebid'ahan, akan tetapi sunnah khulafa ar-rasyidin. Adapun kalian yang melakukan kebid'ahan perayaan maulid, maka mana coba tunjukkan sunnat khulafa ar-rasyidin. Adakah salah seorang khulafa ar-rasyidin merayakan maulid? Nah, maka tidak pernah kita temukan satupun riwayat yang dhaif, yang palsu, atau yang apalagi yang sahih diriwayatkan para sahabat merayakan acara maulid Nabi alaihissalam. Ini yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman memiliki asal dari Nabi alaihissalam. Ada contoh asal, contohnya itu ada. Ketika Ramadan, bahwa Bilal dan Ibnu Ummi Maktum itu azan. Jadi tukang azannya Nabi itu Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Ketika Bilal radhiyallahu taala anhu yu'adzin qabla al-fajr, yakni azan sebelum waktu salat subuh. Jadi salat fajar itu ketika di Ramadan khususnya itu 2 kali azan salat fajar. Kenapa? Dalam rangka membangunkan orang-orang yang sedang tidur atau mengingatkan orang yang salat untuk segera sahur. Mengingatkan orang yang sedang salat untuk sahur dan membangunkan orang yang sedang tidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna ahadan minkum adhanu Bilalin aw qala nida'u Bilal min sahurihi. Janganlah seorang di antara kalian itu menahan dirinya untuk tidak makan dan minum karena azan dikumandangkan oleh Bilal. Artinya ketika Bilal azan, ya tetap lanjut makan gitu. Jangan imsak kalian. Ini bantahan juga kepada orang-orang yang membuat imsak, waktu imsak itu waktu menahan, nggak boleh makan gitu. Bahkan sebagian mereka mungkin mengatakan kalau udah masuk waktu imsak orang makan batal puasanya. Maka ini menyelisih sunnah, karena waktu imsak itu walaupun digunakan dalam rangka mengingatkan manusia kan gitu, tapi bukan sebuah kewajiban. Maka yang lebih utama dan menjadi patokan adalah waktu azan itu kapan. Waktu azan fajar itu kapan? Karena yang sunnah adalah mengakhirkan sahur. Apalagi waktu imsak tiap masjid mungkin beda-beda ya. Ada sebagian daerah mungkin 30 menit. 30 menit udah bisa makan banyak kan gitu. Nah, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu yu'adzin aw qala yunadi bilailin liyarji'a qa'imukum wa yuqidh na'imakum. Nah, sesungguhnya Bilal itu azan itu masih waktu malam, supaya orang-orang yang salat itu berhenti dan sahur dan membangunkan orang-orang yang sedang tidur. Maka inilah fungsinya azan 2 kali sebelum fajar. Yang pertama mengingatkan orang supaya apa? Supaya masuk, supaya sahur kan gitu, orang yang tidur supaya bangun, supaya orang yang sholat
segera sahur. Nah, kemudian beliau menukilkan kalam Ibnu Utsaimin dan kalam Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa rahimahullahu al-mauta. Baik, kita bacakan sedikit. Kalamnya panjang tapi intinya sama sebagaimana kita sebutkan. Ini pengulangan saja. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun hunaka adzanan li salatil jum'ah. Di zaman Nabi alaihi wasallam itu tidak ada dua kali azan ketika salat Jumat, bal adzanan wahid, bal adzanun wahidun, bahkan satu azan. Fa idza jaa al-khatib wa sallama 'ala an-nas wa jalasa 'ala al-mimbar adzana al-muadzin. Ketika khatib sudah datang dan memberikan salam kepada manusia dan sudah duduk di atas mimbar, maka seorang muadzin pun melakukan azan. Walamma kathara an-nasu fi zaman Utsman radhiyallahu taala anhu wattasa'at al-Madinah. Ketika manusia sudah banyak di zaman Utsman dan kota-kota telah tersebar, sudah meluas, zada Utsman radhiyallahu taala anhu adzanan thalithan. Al-adzanul awwal wal tsani wal iqamah thalath. Maksudnya itu azanan itu iqamah dan azan itu dikatakan azanan. Makanya iqamah juga dikatakan azan min babi taghlib. Makanya bainal iqamatain maksudnya iqamah dan azan. Azan juga iqamah, iqamah juga azan. Ini min babi taghlib. Wadah. Maksudnya thalith itu yang azan, yang ketiga itu azan yang benar-benar azan. Nah, ini secara bahasa. Iqamah itu kadang azan, azan itu kadang iqamah. Jadi antara iqamah dan azan dikatakan azanain atau iqamatain. Nah, kemudian beliau mengatakan fasara yu'adzin lil jum'ah marratain. Kemudian Utsman pun mengadakan dua azan di hari Jumat. Marratan sabiqatan ala maji'il imam. Jadi sekali azan sebelum datangnya imam, wa marratan 'inda maji'il imam, dan sekali ketika imam sudah naik di atas mimbar, kan gitu. Walam yakun ala ahdi Rasulillah alaihi wasallam illa tsani alladhi yakunu 'inda huduri al-imam. Maksudnya azan yang benar-benar azan itu di zaman Nabi itu cuma sekali gitu, ketika imam datang dan sudah duduk di atas mimbar. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa qad da'a ba'dhum anna al-adzan al-awwal lil jum'ah bid'ah. Sungguh sebagian orang mengklaim bahwa azan yang pertama yang dilakukan oleh Utsman sebelum datangnya imam itu bid'ah, li'annahu lam yakun fi hadir rasul. Tuh buktinya enggak ada di zaman Nabi, kan itu. Subhanallah, kata beliau. Ar-rasul na'am lam yaf'alhu, kata beliau, rasul iya enggak melakukan itu. Illa annahu sannahu, akan tetapi itu diantara contoh Nabi. Tuh maksudnya Nabi katakan itu sunnah. Kenapa? Faqad qala Rasul alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Kata beliau, sungguh Rasul pun telah mengatakan, peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin wa Utsman minhum bi ijma'il muslimin. Maksudnya Utsman itu sepakat kaum muslimin di antara khulafa'ir rasyidin. Fayakunu ittiba'u Utsman fi dzalika bi amri Rasul. Maka mengikuti Utsman di zaman itu maksudnya itu di antara bentuk mengikuti perintah Rasul. Wasabab alladhi min ajlihi zada Utsman hadzal adzan lam yakun mawjudan fi ahdi Rasulillah hatta yuqala innahu wujida fi ahdihi wa lam yaf'alhu fa ihdathu ba'dahu bid'ah. Thumma naqul inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sanna adzana li ghairi waqti as-salati fi ghairi al-jum'ah wa dhalika fi Ramadan faqad kana fi Ramadan lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'adhdhinan awwaluhuma Bilal wa thani Abdullah ibni Ummi Maktum wa kana Bilal radhiyallahu ta'ala anhu yu'adzin qabla al-fajr. Idzan hadha adhan qabla salati li-gharad la yata'allaq bis-salah wa innama yata'allaq bis-sahur. Fa kayfa bi adhan al-jum'ah alladhi ta'allaqa bi nafsi as-salati hatta ya'tiya an-nasu ilayha mukabbirin aw mubakkirin afwan. Nah, intinya ini ada contohnya dari zaman Nabi alaihi wasallam. Contohnya ketika di bulan Ramadan khususnya Nabi itu melakukan salat fajar itu dua azan gitu. Yang pertama azan Bilal, yang kedua azan Abdullah bin ibni Ummi Maktum. Nah, dalam rangka apa? Liyarji' qa'imukum wa yuqidh na'imakum, supaya orang-orang yang salat berhenti dan segera sahur, dan orang yang
masih tidur supaya bangun. Itu lihat tujuannya apa? Mengingatkan manusia untuk segera bergegas sahur, sama sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman. Nah, bahwa mengingatkan manusia untuk bersegera mendatangi masjid untuk menegakkan salat, khawatir nanti kelewatan bablas gitu. Maka intinya ini diantara bentuk sunnah khulafa'ur rasyidin. Itu dia. Coba kalian yang melakukan bid'ah, datangkan satu hadis atau satu athar dan riwayat dari sahabat atau dari khulafa'ur rasyidin bahwa mereka melakukan perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian syubhat yang ke-8. Kemudian syubhat yang ke-8. Yaqulun, mereka berkata, maksudnya para perayaan Maulid, inna ba'dha as-sahabati qad fa'alu umuran ta'abbudiyatan. Sesungguhnya sebagian para sahabat itu melakukan perkara ibadah walam yakun fiha dalilun khasun, sementara tidak ada dalil khusus yang memerintahkan perkara ibadah yang dilakukan sahabat tadi, kata mereka. Wa ma'a dzalika, dan bersamaan dengan itu, aqarrahum ar-rasul alaihi salatu wassalam wa lam yunkir alaihim dzalik, dan Nabi pun mengikrarkan perbuatan mereka dan tidak mengingkari perbuatan itu. Jadi kata mereka, sebagian sahabat melakukan sebuah ibadah yang tidak ada dalil khusus menunjukkannya, dan Nabi apa? Mengikrarkan serta tidak mengingkari. Seolah-olah kata mereka perkara ibadah itu perkara ijtihadi, perkara yang bisa dikreasikan dengan akal dan pikiran. Kemudian Nabi apa? Mengikrarkannya gitu. Makanya ini harus kembali didudukkan masalah, apakah asal ibadah itu amrun tauqifi atau amrun ijtihadi. Nah, maka yang benar Ahlus Sunnah mengatakan dan usuliyun pun mengatakan ibadah itu apa? Perkara tauqifi atau ijtihadi? Tauqifi atau ijtihadi. Tauqifi itu berhenti sampai datang dalil yang merintahkan, sementara ijtihadi itu maksudnya bisa dikreasikan. Tauqifi atau ijtihadi? Bang Arun, asal ibadah ijtihadi. Ibadah berarti hukum asalnya ijtihadi, boleh berkreasi gitu. Kenapa? Tapi katanya Rasulullah mengikrarkan. La, maksudnya hukum asal ibadah, apakah amrun tauqifiyun? Apa makna amrun tauqifi? Tawakkuf, berhenti sampai ada dalil yang memerintahkan baru kita kerjakan. Kalau tidak ada dalil tidak boleh dikerjakan. Atau ijtihadi boleh kita buat-buat. Amrun tauqifi kan? Nah, kenapa amrun tauqifi? Yang pertama karena al-aslu bara'atul zimmah, kata para ulama usul fikih. Hukum asal tanggung jawab seseorang itu lepas. Itulah yang dikatakan bara'atul zimmah. Contohnya hukum asal tanggung jawab seseorang bara'atul zimmah juga antara manusia itu bari'ah. Hukum asal manusia punya utang atau enggak punya utang? Punya utang atau enggak punya utang? Enggak punya utang kan? Gitu ngapain kita apa? Kita berhutang. Maksudnya tanggung jawab seseorang itu lepas. Nah, ini akan ditarik kepada permasalahan hukum fikih. Misalnya ketika ada yang mengklaim antum punya utang, dia nggak bisa datangkan bukti misalnya, maka hukum asal tanggung jawab kita itu lepas. Hukum asal kita nggak punya utang sama orang sampai yang punya utang mendatangkan bukti. Begitu juga dalam perkara ibadah. Hukum asal tanggung jawab seseorang itu tidak dibebani dengan apapun
sampai ada datang dalil yang memerintahkan ibadah itu baru kita kerjakan. Tinggal ibadah itu dilihat apakah wajib atau mustahab. Ibadah itu imma dia wajib, ya kan? Kalau kita tinggalkan kita berdosa, atau dia apa? Mustahab. Mustahab, sunnah. Maka yang tidak wajib dan tidak mustahab hukum asalnya bukan ibadah. Adapun mubah itu kan menjadi wasilah, maksudnya ibadah bidzatiha. Makanya ibadah mahdhah. Udah kita bahas sebelum ya di kitab Al-Bayanul Awhad, ibadah itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya ibadah mahdhah yang langsung datang perintahnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan ada ibadah ghairu mahdhah, diniatkan dulu, contohnya makan minum. Ini kan bukan ibadah, mubah, tapi kalau kita niatkan makan minum untuk beribadah kepada Allah, maka ini menjadi pahala gitu. Tapi adapun perintahnya langsung datang, contohnya aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, ini ibadah mahdhah, murni datang dari syariat. Kan itu. Nah, puasa dan seterusnya. Berarti hukum asal ibadah apa? Tauqifiyah. Hukum asal ibadah tauqifiyah, artinya berhenti, jangan melakukan apapun sampai datang dalilnya. Kata mereka, ada sebagian sahabat yang berkreasi dalam ibadah, maksudnya beristihad, menemukan sebuah ide gitulah kira-kira. Kemudian Nabi mengikrarkannya gitu, ingin mereka batalkan hukum asal ibadah itu tauqifiyah. Ini maksudnya. Makanya lihat, wa min dzalika, contohnya kata mereka, qissatu Khubayb ibn Adi radhiyallahu taala anhu hina arada al-musyrikun an yaqtuluhu fatalaba minhum an yatrukuhu hatta yusalli rak'atayn qabla an yaqtuluhu. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهو راوي القصة فكان خبيب هو الذي سن ركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. Pernah dengar hadis ini? Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Jadi dahulu kisah Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu, ketika orang-orang musyrikin ingin apa? Membunuhnya. Maka dia meminta kepada orang-orang musyrikin, udah biarkanlah dulu aku sholat 2 rakaat sebelum kalian apa? Membunuhku gitu. Maka berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang meriwayatkan kisah ini, maka Khubayb dialah yang membuat sunnah 2 rakaat sebelum seseorang maksudnya dibunuh karena kesabaran. Berarti ada bid'ah hasanah yang sebagaimana dilakukan sebagian para sahabat apa? Ada bid'ah hasanah. Nah, kata mereka, salat 2 rakaat sebelum dibunuh itu enggak ada contohnya. Buktinya para sahabat membuat apa? Bid'ah hasanah. Nah, jelas. Belum pernah dengar kisah ini kan? Baik. Kemudian di antara contoh yang lain, klaim orang-orang yang merayakan maulid atau yang mengadakan bid'ah, kata mereka bahwa Bilal juga hina kana yusalli rak'atain ba'da kulli wudu'in haitsu aqarrahu Nabi alaihi wasallam, bahwa Bilal juga pun membuat bid'ah salat apa atau bid'ah hasanah salat ba'dal wudu'. Jadi setiap wudu salat 2 rakaat. Ini apa? Bid'ah hasanahnya Bilal gitu. Karena Nabi mengikrarkannya. Jelas ada 2 contoh. Yang pertama Khubayb ibni Adi, dia salat sebelum dibunuh, kata mereka ini enggak pernah ada dalilnya dari Nabi. Kemudian Bilal ibni Abi Rabbah, Bilal bin Rabbah apa namanya? Salat sunnah wudu kan gitu. Maksudnya setelah ba'dal wudu. Nah, dua-dua ini hadis atau riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan Muslim, riwayat Bilal bin Rabbah. Baik. Bagaimana menjawabnya? Jawabannya yang pertama, bahwa apa yang dilakukan dari sahabat ini itu adalah sunnah Nabi alaihi wasallam.
Jadi tidak ada klaim yang mengatakan bahwa ini nggak pernah dicontohkan Nabi. Tidak, bahkan ini dicontohkan Nabi. Kita tidak terima kalian mengatakan ini tidak dicontohkan Nabi. Kita katakan ini dicontohkan Nabi. Karena yang pertama, para sahabat manusia yang paling faham tentang bid'ah. Kan itu. Tidak mungkin sahabat melakukan kebid'ahan. Tidaklah mereka melakukan ibadah kecuali pasti ada contohnya dari Nabi alaihissalam. Apa hadisnya? Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga. Dari hadis Utsman ibn Affan bahwa Nabi SAW berkata, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Allahu akbar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, maksudnya mengikuti sunnah Nabi SAW ketika berwudu, kemudian salat 2 rakaat, thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsah, maksudnya dia khusyuk di dalam salatnya dan tidak ada berbicara di dalam diri, maksudnya enggak menghayal dia dalam salatnya, maksudnya khusyuk dia dalam salatnya, kecuali Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lihat, ini ada hadisnya kan gitu. Nah, begitu juga dari riwayat Uqbah ibni Amir radhiyallahu ta'ala dari sahabat. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ah thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Allahu akbar. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah setiap muslim yang berwudu kemudian memperbaiki wudunya, kemudian salat 2 rakaat. Ini dia sunnah apa? Ba'dal wudu, kan itu, salat ba'dal wudu. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi, dan di mana hatinya apa? Itu mengarah khusyuk dengan wajah dan hatinya, kecuali wajib untuknya surga. Subhanallah. Maka inilah yang dilakukan siapa? Bilal dan Khubayb ibni Adi. Bukan sunnah sebelum dibunuh salat dulu. Enggak. Bukan sunnah mau dibunuh baru salat dulu. Enggak, tapi dia ingin mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Kemudian dia salat wudu dan apa? Dan salat 2 rakaat. Bukan mengkhususkan ketika mau dibunuh, tapi ia ingin mati di atas kebaikan. Kan gitu. Makanya kata Nabi, illa wajabat lahul jannah. Ya udah, kita salat gitu. Maksudnya ini salat wudu yang mutlak. Yang mutlak. Kemudian para ulama khilaf apakah salat di waktu nahi, di waktu dilarang, kan itu, apakah seseorang salat di waktu itu? Nah, maka khilaf para ulama. Salat yang mutlak itu, yang sahih itu tidak boleh dilakukan di waktu yang dilarang. Adapun salat zawatil asbab, kata para ulama, salawat zawatil asbab, salat-salat yang ada sebabnya, maka itu boleh dilakukan di waktu terlarang alas sahih, yang lebih sahih. Contohnya salat ba'dal wudu, ada sebabnya apa? Setelah wudu. Salat juga tahiyat al-masjid, apa sebabnya? Masuk ke dalam masjid. Wadah. Naam. Mutlak. Naam. Sebelum Jumat yang sahih itu salat mutlak, menunggu waktu Jumat. Bukan hanya 2 rakaat, tapi banyak, terserah. Bukan qabliyah gitu. La, bukan qabliyah. Yang sahih tidak ada qabliyah Jumat. Adapun qabliyah maksudnya yang dimaksud itu salat menunggu waktu Jumat, bukan salat qabliyah rawatib sebagaimana qabliyah zuhur, itu enggak dikatakan demikian. Nah, maka inilah yang dilakukan 2 sahabat tadi, Khubayb dan apa? Dan Bilal bin Rabbah. Perkara yang kedua berkaitan dengan ini, oke lah, misalnya kita katakan apa? Kita katakan oke lah, para sahabat itu melakukan bid'ah hasanah. Walaupun kita nggak terima ya. Ini sering Anda sebutkan mimbabi tanazzulan ma'al khasim.
Lau sallamna jadalan. Oke lah, misalnya kita serahin lah, kita mengalahkan gitu. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat tadi? Sebelum ayat Allah turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Sebelum ayat di surah Al-Maidah ayat 3 ini turun, di mana Allah belum menyempurnakan agamanya, maksudnya belum menyempurnakan perintah dan syariat di waktu itu. Kemudian Nabi mengikrarkannya, maka menjadi syariat. Kemudian kalian yang melakukan bid'ah, kapan diikrarkan Nabi? Kan gitu. Oke lah, kita katakan bahwa para sahabat melakukan bid'ah hasanah, tapi Nabi mengikrarkannya sehingga ini bukan lagi bid'ah hasanah, tapi menjadi sebuah syariat. Karena Nabi telah ikrarkan, makanya sunnah juga diantaranya ikrar, kan gitu. Jelas. Sementara kalian merayakan maulid, mana ikrar dari Nabi? Coba datangkan. Nah, berarti nggak bisa kalian beristidlal dengan kisah dua sahabat ini. Nah, walaupun sebenarnya mereka tidak mungkin melakukan bid'ah hasanah, bahwa mereka melakukan sunnah ba'da al-wudu, kan gitu, kan kelar masalahnya. Berarti hujjah yang mereka sampaikan beristidlal dengan tahiyatul ba'dal salat ba'dal wudu, maka ini apa? Maka ini enggak bisa digunakan. Kenapa? Yang pertama karena para sahabat Bilal dan Khubayb ibni Adi itu melakukan sunnah ba'dal wudu, yang itu sudah ada contohnya dari Nabi, kan gitu, sebagaimana diriwayatkan Utsman. Kemudian apa lagi? Kalaulah sekiranya itu bid'ah hasanah, maka Nabi telah mengikrarkannya, dan sebelum ayat yang ketiga dari surah Al-Maidah turun, maka itu menjadi syariat. Sementara kalian yang melakukan bid'ah hasanah ini, mana ikrar dari Nabi? Coba datangkan, sehingga menjadi sebuah ibadah dan amal soleh. Adzan. Baik, adzan dulu kalau enggak. Baik, kita lanjutkan syubhat yang ke-9. Insyaallah setiap kajian 3 syubhat, kan gitu. 60 bagi 3 berapa? Hah? 20. 60 bagi 3 bagi 3. Nah, insyaallah 20 pertemuan, kan gitu. Maksudnya nggak nyampe 20, kita dari 9. Baik, syubhat yang ke-9 sama seperti yang tadi, cuma ini beda kasus saja. Mereka berkata, yani orang yang membenarkan bid'ah dan merayakan maulid berkata, innal bid'ah al-manhi anha hiya ma kanat mukhalifatan lisyari'ati wa musadimatan laha. Sesungguhnya bid'ah yang dilarang, kata mereka, adalah bid'ah yang menyelisihi syariat dan berbenturan dengan syariat. Bid'ah yang dilarang sesungguhnya yang menyelisihi syariat dan berbenturan dengan syariat, kata mereka. Dari sini saja sebenarnya kita apa? Tidak terima dengan bid'ah yang dilarang adalah bid'ah yang berbenturan dengan syariat. Kenapa? Seluruh bid'ah berbenturan dengan syariat. Bagaimana mungkin kalian mengatakan ada bid'ah yang tidak berbenturan dengan syariat? Kecuali yang kalian maksud adalah bid'ah lughawiyah secara bahasa. Maka bid'ah lughawiyah itu berputar pada 3 perkara. Imma siyasat syariah, atau maslahat mursalah, atau al-istihsanus sahih. Berputar pada 3 ini. Imma siyasat syariah, atau maslahat mursalah, atau apa? Al-istihsan as-sahih. Nah, begitu juga sebagaimana nanti akan ada pembahasan masalah zakat dengan beras di zaman Nabi nggak ada, kan gitu. Ini bid'ah tuh. Nah, begitu juga dengan maulid, kata mereka. Akan datang pembahasan insyaallah. Kata mereka apa?
Yang dilarang adalah bid'ah yang menyelisih syariat. Adapun yang tidak menyelisih syariat, maka ini tidak dilarang kata mereka. Ini berarti kan kembali ke pembagian bid'ah itu kepada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Sementara yang kita katakan adalah bid'ah lughawiyah dan bid'ah syar'iyyah. Bid'ah syar'iyyah seluruhnya sayyi'ah, madhmumah, muharramah. Adapun bid'ah lughawiyah, dilihat bid'ah lughawiyah itu kalau dia masuk ke dalam bid'ah syar'iyyah maka sayyi'ah, muharramah, kan gitu, mazmumah. Adapun bid'ah lughawiyah yang masuk kepada siasat syar'iyyah, maslahat mursalah, istihsanus sahih, maka bukan diantara bid'ah secara hukum syar'i. Maka ini yang lebih tepat sebagaimana disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir dan Ibnu Rajab dan Syatibi. Kata mereka, lianna ba'd as-sahabati qad qala syai'an lam ya'ti alaihi dalilun, karena sebagian sahabat kata mereka telah mengucapkan sebuah ucapan maksudnya dalam ibadah yang tidak ada dalilnya katanya. Wa aqarrahu an-nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi mengikrarkannya, mengokekannya, tidak mengingkarinya. Wa min dzalika, kemudian kata mereka, ma sahha an Rufa'ah Az-Zarqi radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Rufa'ah Az-Zarqi, qala, dia berkata, kunna yawman nusalli wara'a Rasulillah alaihi salatu wassalam, dahulu kita salat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam, salat jamaah. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya mengangkat kepala beliau dari rakaat, maksudnya dari ruku', wa qala sami Allahu liman hamidah, kemudian Nabi pun mengatakan sami Allahu liman hamidahu, sesungguhnya Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Itu makna sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun wara'ah, kemudian ada seseorang di belakang Nabi mengucapkan sebuah doa, Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nah, falamma insarafa Rasulullah alaihi wasallam qala, kemudian ketika setelah selesai salat Nabi pun menghadap kepada para sahabat. Makanya ini kebiasaan Nabi gitu. Nabi itu selalu setiap salat setelah istighfar, setiap memuji Allah kemudian menghadap kepada para sahabat. Nabi sering mengajarkan ilmu, bertanya kepada para sahabat, kemudian bertanya yang enggak hadir. Itu kebiasaan Nabi setelah apa? Selesai salat, bukan dengan zikir-zikir yang dipimpin satu orang kemudian sebagaimana dilakukan kebanyakan manusia di zaman sekarang kan gitu. Enggak kayak gini, tapi karena Nabi berzikir kan, memperhatikan sahabatnya, siapa yang enggak hadir ditanya, kenapa si fulan enggak hadir, ditanya kalau dia sakit dijenguk. Itu kebiasaan Nabi alaihi wasallam. Kemudian mengajarkan ilmu, kemudian Nabi menceritakan inni raaitu, kan itu fil manam, sesungguhnya aku melihat, aku maksudnya bermimpi, menceritakan. Kemudian ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sahabat tadi yang di belakang Nabi mengatakan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ketika Nabi menghadap setelah selesai salat, kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, manil mutakallim anifan, siapa yang mengucapkan doa Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, maksudnya itu siapa yang mengucapkan doa ini ketika dia salat, aku mendengarnya gitu mungkin. Faqala rajulun, kemudian seseorang pun berkata, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu bid'an wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Subhanallah, sungguh aku melihat sekitar 30 sekian malaikat yang berlomba-lomba mencatatkan kebaikan tentang doa yang diucapkan orang ini. Siapa di antara mereka yang pertama kali mencatat kebaikan yang disebutkan oleh doa ini? Ini kata mereka apa? Bid'ah hasanah. Ini buktinya para sahabat ada mengadakan doa yang dilakukan yang dilakukan dalam salat. Maksudnya betapa lemahnya hujjah mereka kan gitu kan. Hanya sahabat mengatakan ini sahabat membuat doa baru, ini berarti ada bid'ah hasanah. Nah, baik. Maka hujjah atau alasan ini sungguh begitu lemah, subhanallah, dari berbagai sisi. Yang pertama
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan doa yang dibaca sahabat tadi kan gitu setelah bangkit dari rukuk. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan sahabat itu dan tidak mengingkarinya kan itu. Maka itu diantara ikrar Nabi alaihi wasallam, itu diantara bentuk ikrar Nabi dan itu menjadi sunnah takririyah, menjadi sunnah takririyah, maksudnya sunnah yang diikrarkan, yang diokekan, yang di-ACC oleh Nabi. Ini satu. Yang kedua, bukan berarti ketika Nabi mengikrarkan itu tidak ada contohnya dari Nabi sebelumnya gitu. Akan tetapi ada contohnya, akan tetapi ketika seseorang ini mengamalkannya, Nabi melihat keutamaan orang yang mengamalkan amalan ini kan gitu. Bukan berarti nggak ada contohnya. Jadi tidak ada sedikit pun menunjukkan bahwa adanya bid'ah hasanah di situ. Taib. Kemudian Nabi alaihissalam mengikrarkan ucapan sahabat yang berdoa ketika setelah bangkit dari ruku ini. Maka ini diantara sunnah Nabi alaihissalam. Bukankah Nabi juga lah yang mengingatkan manusia dari berbahaya bid'ah, dari tidak melakukan bid'ah kan itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar ila akhirih. Kemudian kisah ini hujjah atas mereka, hujjah yang menyerang mereka yang melakukan kebid'ahan, bukan hujjah untuk membenarkan perbuatan mereka. Karena yang pertama kali difahami para sahabat bahwa hukum asal ibadah adalah keharaman. Maksudnya tidak boleh melakukan ibadah apapun sampai ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Naam. Maka kisah ini tidak menjadi hujjah bagi mereka. Oke lah kita lau sallamna jalalan kan gitu. Oke lah kita terima misalnya ada bid'ah hasanah. Akan tetapi Nabi apa? Mengikrarkan perbuatan ini. Taib, kalian melakukan bid'ah maulid, coba ada ikrar dari Nabi? Ada para sahabat melakukan maulid dan mengikrarkannya? Kan itu. Adakah salah seorang dari sahabat yang merayakan maulid sebagaimana yang kalian rayakan? Atau mengingat jasa-jasa Nabi ketika lahirnya, kemudian diriwayatkan dari para sahabat di masa Nabi, kemudian Nabi mengikrarkannya. Coba datangkan satu riwayat biar kita yang paling terdepan mengamalkan acara maulid. Kita buat tablik akbar, makan-makan, qasidah burdah. Nah, tapi tidak pernah datang, tidak ikrar, tidak hadis dhaif, tidak hadis maudhu'. Kan gitu. Dari mana kalian mendatangkan hujjah kalau bukan dari orang-orang Syiah Ubaidiyah? Orang-orang Syiah Ubaidiyah inilah salaf kalian yang dilakukan oleh orang-orang Ubaidiyah yang melakukan maulid siapa? Maulid Ali, Maulid Hasan, Maulid Husain, Maulid Fatimah, kemudian Maulid Nabi. Ini juga diantaranya. Inilah yang kalian ikuti, bukan yang kalian ikuti Nabi, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, bukan Asyar Mubasysyirin bil Jannah, bukan para ulama, bukan Imam Ahmad, bukan Imam Malik, bukan Imam Syafi'i, bukan Abu Hanifah, tidak siapapun. Sungguh yang kalian ikuti adalah para Syiah. Naam. Naam, fi soal? Ada pertanyaan? نعم تفضل إن كان في سؤال.
Nah, Bang Arun. Harus ada. Naam. Dua kali di bulan Ramadan. Apakah hanya di bulan Ramadan saja itu disunnahkan? Azan 2 kali. Sebagian mazhab mensunnahkan di luar Ramadan. Nah, kita di Yaman 2 kali azan. Di Ramadan dan di luar Ramadan. Di Yaman 2 kali azan. Kalau azan pertamanya sekitar jam berapa? Sekitar 50 ayat min qiraatil Quran. Kan itu 50 ayat. Sekitar berapa ya? 45 atau sekitar 45 menit lah. Jaraknya itu antara azan yang pertama dan kedua. Nah, sekitar 45 menitan. 30 sampai 45 menit. Itu alasannya apa itu, Ustaz? Baru kita sebutkan. Apa alasannya tadi, Kevin? Kenapa ada azan kedua? Naam. Hatta liyarji' qa'imukum wa yuqidh na'imakum, kata Nabi. Naam, supaya orang-orang yang salat malam berhenti dari salat malam, istirahat, makan, sahur. Jadi kalau hari biasa, Ustaz. Dan orang yang tidur itu bangun. Maka itu dia, sebagian madhab menyunnahkan azan kedua di dalam dan di luar Ramadan. Nah, makanya Nabi bilang kayak kita di Yaman azan fajar itu 2 kali di dalam dan di luar Ramadan. Nah, boleh di sini, tapi itu selama tidak terjadi fitnah dan orang pun bukannya ada di sini kan gitu, maksudnya 10 kali pun dibuat azan tidak datang orang. Ini diantara apa? Ini kan ilahnya. Maksudnya azan yang pertama itu tidak berkaitan dengan sholat. Akan tetapi dalam rangka apa? Mengingatkan manusia. Itu yang dilakukan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu ketika dia melihat banyak manusia, banyak yang terlambat mungkin. Kan gitu. Oh, ini enggak menjadi nih. Suka kita buat dulu alarm sebelum waktu gicip waktu salat Jumat kan gitu. Maka jam-jam 10, jam-jam setengah 11 baru diadakan azan di pasar-pasar sehingga orang apa? Berhenti dari jual beli sehingga bersiap untuk sholat Jumat. Nah, karena udah banyak manusia gitu. Itu alasannya yang ada kan. Nah, itu diantaranya kan gitu. Karena diantaranya orang kalau di pasar kan lupa waktu. Nah, akhirnya bablas sehingga apa? Sehingga dibuatlah azan kedua sebelum sholat Jumat. Maksudnya jauh gitu, bukan dekat kayak dilakukan sebagian orang. Kalau di Haram itu masih 2 kali azan sholat Jumat. Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Sekitar berapa? Setengah jam kalau nggak salah. Nggak nyampe. Jadi terasa beda juga itu, Ustaz. Hah? Terasa beda kayak. Buktinya itu ada sunnah Utsman, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, di antara bentuk sunnah khulafa'ir rasyidin. Kenapa bid'ah? Ini kan kata Nabi itu kembali kepada maslahat dan maslahat mursalah. Itu kembali kepada maslahat yang dilihat bagi seorang pemimpin di wilayahnya. Nah, itu yang lebih tepat. Tapi kalau mau kembali kepada maksudnya sunnah Nabi dan para sahabat yang lain yang sesuai dengan maslahat dan maslahat mursalat, maka silahkan azan sekali. Sebagaimana ketika di Ali kan di Kufah itu enggak melakukan azan 2 kali. Mungkin dia melihat ilahnya itu sudah terangkat. Nah, tapi kalaupun mau melakukan, maka ada contohnya dari Utsman. Adapun maulid tidak ada contohnya dari siapapun, akan tapi contohnya dari Syiah, Ubaidiyah, Ismailiyah.
Inilah yang dilakukan orang-orang yang merayakan Maulid. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.